Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap tahun kita selalu merayakan Natal. Mungkin ada di antara kita yang sudah merayakan Natal lebih dari 30 kali, karena sudah 30 tahun menjadi Katolik, dan setiap Natal selalu merayakannya. Saya sendiri sudah memimpin misa malam sebanyak 45 kali sejak saya ditabiskan menjadi imam. Pertanyaan saya, apakah kita tidak bosan merayakan Natal setiap tahun? Saya yakin pasti tidak. Mengapa? Karena Natal adalah suatu kesempatan yang istimewa. Begitu istimewanya sehingga ada orang yang walaupun jarang ke gereja, namun selalu menyempatkan diri untuk menghadiri misa Natal. Maka tidak heran kalaupun pada hari Minggu biasa, gereja tidak pernah penuh. Namun setiap kali pada hari raya Natal, umumnya gereja akan penuh. Bahkan sampai harus mendirikan tenda di luar gereja.
Sekarang saudara-saudari, pertanyaan saya kembangkan. Apa sih istimewanya Natal sampai-sampai kita rela mengorbankan banyak hal untuk merayakannya? Natal adalah peristiwa lahir dan hadirnya Yesus Sang Putra Allah ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, dia sungguh-sungguh lahir secara historis. Hal ini dibuktikan dengan data-data sejarah, termasuk yang disampaikan oleh Lukas dalam Injilnya bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Pemerintahan Kaisar Agustus, peristiwa sensus di Bethlehem, dan pemerintahan Kirenius sebagai wali negeri adalah data-data sejarah. Artinya kehadiran Yesus sungguh-sungguh terjadi dalam ruang dan waktu, bukan dongeng atau rekaan semata. Dalam diri Yesus Kristus, Allah berkenan hadir dan tinggal di tengah-tengah kita secara nyata. Bukankah ini peristiwa besar dan sangat istimewa? Keistimewaan itu, saudara-saudari, semakin bertambah ketika kita menyadari untuk apa Yesus hadir dan tinggal di tengah-tengah kita. Nabi Yesaya sudah menjawabnya sejak dulu. Dia katakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk menganugerahkan damai sejahtera. Sehingga damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 6 sampai dengan 7. Natal adalah perayaan hadirnya Sang Raja Damai. Ia datang tidak untuk menghukum dan membinasakan kita, orang-orang berdosa yang seharusnya memang dihukum dan dibinasakan, tetapi untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Lalu, Rasul Yohanes menuliskan seperti kita dengar dari Injilnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Suratnya kepada Titus bab 2 ayat 11. Bukankah ini istimewa kalau Putra Allah hadir dan tinggal di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera dan menyelamatkan kita? Dan yang paling istimewa adalah peristiwa hadirnya Yesus itu terjadi pada hari ini. Penginjil Lukas menuliskan seperti kita dengar tadi malam, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lukas bab 2 ayat 11.
Jadi, Yesus hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya tidak hanya 2000 tahun yang silam, tetapi juga hari ini dan di sini. Tidak hanya di gereja ini atau di gua Natal, tetapi di hati kita masing-masing. Bukankah ini begitu istimewa? Saudara-saudari yang terkasih, hati adalah simbol pusat pikiran, perasaan, dan rohani manusia. Maka hati juga merupakan pusat hidup dan tindakan kita. Di dalam hati pula kita bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, namun juga memiliki banyak kelemahan dan kerapuhan, dalam hati kita selalu bercampur antara kebaikan dan kejahatan, antara berkat dan dosa. Kadangkala hati kita baik, sehingga menghasilkan kata-kata, sikap, dan tindakan yang baik. Namun tidak jarang pula hati kita jahat, sehingga menghasilkan kata-kata, sikap, dan tindakan yang jahat pula. Nah, dalam suasana hati kita yang demikian itulah Yesus berkenan hadir dan tinggal dalam palungan. Hati sebagai pusat hidup kita selalu berubah, selalu baru. Selama kita hidup, kita selalu bergerak dan berubah, tidak pernah diam dan tetap. Maka suasana hati kita pun juga selalu baru dan berubah, seiring dengan peristiwa dan pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Pada Natal tahun ini, usia kita sudah bertambah 1 tahun dari Natal tahun lalu. Mungkin ada di antara kita yang merayakan Natal tahun lalu masih bersama dengan suami atau istri tercinta. Tetapi Natal tahun ini tidak lagi, sebab suami ataupun istri sudah Natalan di surga. Natal tahun lalu anak kita tidak ada yang pulang kampung. Tetapi sekarang pulang semuanya, atau sebaliknya. Natal tahun lalu belum dianugerahi anak, sekarang sudah. Natal tahun lalu dirayakan bersama pacar tercinta, sekarang bersama mantan pacar, alias suami atau istri tercinta. Natal tahun lalu misa dipimpin oleh Pastor A, sekarang oleh Pastor B, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitulah saudara-saudari, hidup kita selalu bergerak dan berubah. Suasana hati kita juga selalu berubah. Namun dalam situasi apapun, Natal tetap bermakna. Sebab dengan merayakan Natal berarti kita merayakan dan mensyukuri kehadiran dan penyertaan Tuhan hari ini dan setiap hari dalam peristiwa apapun, dimanapun kita berada, dan bersama siapapun kita merayakannya. Dan apapun situasi hidup dan hati kita, kehadiran Yesus membawa misi yang sama, yaitu
keselamatan dan damai sejahtera bagi semua orang. Saudara-saudari, itulah keistimewaan Natal yang luar biasa kalau kita bisa menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Natal ini tidak sekedar rutinitas. Pergi ke gereja, habis misa salam-salaman mengucapkan selamat Natal, pulang ke rumah, pesta atau makan-makan, tukar-menukar kado, ngantuk, tidur, lalu selesai. Bukan rutinitas belaka. Marilah saudara-saudari kita hayati betul-betul bahwa Natal sebagai perayaan kelahiran Yesus dalam hati kita ini sungguh merupakan kasih karunia. Rasul Paulus katakan kepada Titus, kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita Yesus Kristus. Titus bab 1 ayat 12-13. Kita beri kesempatan bagi Yesus yang hadir dan tinggal di dalam hati kita. Kita beri Dia kesempatan untuk mendidik kita, agar kita dapat meninggalkan kejahatan dan keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita persilakan Yesus menerangi hidup kita, agar kita menjadi bijaksana, setia mengusahakan keadilan, dan semakin tekun beribadah. Menjadi bijaksana berarti kita, dengan diterangi oleh Tuhan, mampu membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan buruk, serta selalu memilih untuk memikirkan dan melakukan yang baik dan benar, yaitu cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, dan kerukunan dengan semua orang, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, status sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Natal ini akan menjadi sungguh-sungguh istimewa, karena kita memiliki hati yang baru. Hati yang senantiasa terbuka untuk menjadi palungan tempat Tuhan hadir dan tinggal. Hati yang senantiasa dibimbing dan diterangi oleh Tuhan sendiri, sehingga kita menjadi bijaksana, semakin terampil menghindari kejahatan, hanya memikirkan, memilih dan melakukan yang baik dan benar, serta semakin tekun beribadah. Amin. God bless you.